Anak pertama nifasnya 40, anak kedua 50 kuat, 15 lemah, tarabus sampai 60 hari. Ini adalah mustahadhah nifas yang pertama. Melahirkan selanjutnya, anak selanjutnya, dia darahnya sama sampai 65 hari. Tarabusnya sampai berapa hari? 50. Tarabusnya adalah sampai 50. 60. Kok 60? Sampai ada bukti bahwa dia tidak sama darahnya. Kan belum terbukti bahwa darahnya bakal sama sebelum melampaui 60. Untuk mustahadhah selanjutnya, aturannya adalah dia mandi ketika darah kuat berganti darah lemah. Apakah 65 ini dihukumi darah lemah ataukah darah kuat? Lemah. Darahnya sama. Misalkan ini darah kuat semua, anggaplah ini hitam. Apakah itu darah kuat? Enggak, mau paham ya. Mau paham. Mubham. Bukan darah kuat, juga bukan darah lemah. Dihukumi mubham. Karena sebelumnya adalah mumayyizah. Dalam bab haid, setelah mumayyizah, ketemu darah mubham, lebih dari 15 hari, maka tarabus 15, maksimalnya haid, maksimalnya nifas. Bisa dipaham? Ini yang saya bilang tadi, bahwa dalam bab haid, aturan ibadahnya itu sama dengan dalam bab mustahadhah nifas. Ini mustahadhah nifas itu hukumnya sama dengan mustahadhah dalam bab haid, aturan ibadahnya. Berapa banyak tarabusnya? Tarabus maksimal 15 atau maksimal haid, ini juga tarabus maksimal nifas 60 hari. Soal nanti setelah ini mandi yang dihukum nifas adalah hanya 50, itu urusan nanti. Karena mengikuti yang sebelumnya ini. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Bagaimana? Kalau mustahadhah, kalau melahirkan selanjutnya, yang keempat misalkan, dia setelah melahirkan, keluar darah sama 65. Berapa tarabusnya? 60. 60 hari. Tarabusnya 50. Hah? Oh iya, dengan langsung ikut. Kan sudah ketahuan. Ini. Ini yang dipraktekkan tadi, yang ini angka yang barusan tadi 10, 20,
Terus berapa tadi? 20 lagi kalau nggak salah. Terus 35, 15. Ini yang dipraktekkan itu. Ini awalnya tarabus 10 tadi. Sehingga misalkan darah anak yang keempat ini hanya 55, tetap ini ada istihadah mandi. Nifas semua. Ini yang dihukumi nifas adalah 50. Darahnya sama, dihukumi nifas 50 mengikuti tamyiz yang sebelumnya. Sekarang keluar darah melebihi dari nifas yang sebelumnya, adat nifas yang sebelumnya, yang dari sebab mustahadah nifas yang ghairu mumayyizah, maka sekarang tarabusnya mengikuti nifas itu tadi. Coba diangan-angan, kalau ada yang kurang paham silakan tanya. Ustaz, Nggih. niku nek sing napa nama melahirkan yang keempat, artinya mustahadah yang ketiga, niku seumpama darahnya lebih kuat daripada saat melahirkan yang mustahadah yang kedua, niku apakah tarobusnya juga 60? 50? Oh tidak. Anggap misalkan ini merah, lalu ini hitam. Nggih. Maka tarabusnya berapa? Saya contohkan, misalkan begini. 55 hitam, lalu 10 merah. Mboten Ustaz, seumpama 65 juga, cuman lebih hitam daripada sing mustahadah. Niku kan sing mustahadah kedua kan 65, tapi sing mubham niku kan mubham. Yang ke ini juga mubham juga, cuman lebih kuat daripada niku ngeten, daripada yang ke mustahadah kedua. Oh, oke. Ini 65. Nggih. Hitam berarti mau paham kan? Nggih mubham. Oke. Ini tarabusnya sampai kapan? Nah, niku lah. Sampai kapan? 50. Langsung Tarabus sampai 60. 60. Hmm. Untuk memudahkan pemahaman ini, pahamilah masalah angka kecil, yaitu masalah haid. Insya Allah akan lebih mudah. Ada orang punya adat. Ini kan mengikuti adat kan nifasnya. Ini. Keluar punya adat haid.
adatnya 5. Adat suci 20. Lalu dia keluar darah selama 25 hari. Lemah. Targus sampai berapa hari? 15. Ini tarobus Kak. Untuk yang Punya adat khair 5, adat sucinya 20. Keluar darah 25, tarabusnya 15. 16 untuk pertama kali. berapa tarabusnya? 15. Tarabus 15. Mandi 10 ada. Tarabusnya 15. Ini qawi dhaif, qawi dhaif, mubham tapi lemah, mubham tapi kuat. Lalu mubham kuat 25. Tarabus berapa? Tarobus 15. Maksimal kan? Nih. Maksimal. Maksimal. Ini hukumnya padahal khatnya mengikuti Ada. adat. Adat, ikut adat. Maksimal. Maksimal. Bisa dipaham? Ini. Maka dari awal saya sudah sampaikan dalam bab mustahadhah nifas ini hukumnya sama persis dengan yang di mustahadhah fil haid, aturan ibadahnya. Yang membedakan hanya angkanya. Karena maksimalnya haid 15, maksimalnya nifas 60. Ustaz. Bisa dipaham? Terus intinya nopo nggih niku maksudnya kok idai pripun ngeten Ustaz. Untuk kata kunci lah istilahnya. Kata kuncinya kalau sebelumnya itu mumayizah, lalu keluar mubham setelahnya, maka tarabusnya sampai 60. Kalau sebelumnya mumayizah, lalu melahirkan selanjutnya juga mumayizah, maka tarabusnya hanya sampai darah kuat saja. Ketika pindah ke darah lemah, langsung mandi. Kalau awalnya ghairu mumayyizah atau mubham, lalu selanjutnya juga mubham, maka tarobusnya sampai adat nifas yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mubham dan melahirkan seterusnya adalah mumayyizah, maka tarobusnya maksimal. Itu perinciannya. Kalau diambil kesimpulan, melahirkan yang pertama dan kedua, kalau kondisinya sama,
sama-sama mumayyizahnya, maka di mustahadhah yang kedua tersebut mandinya mengikuti setelah adat nifasnya atau setelah darah kuat pindah ke darah lemah atau setelah adat nifasnya sama. Itu kalau sama-sama keadaannya, sama-sama mumayyizahnya, sama-sama ghairu mumayyizahnya, atau sama-sama mubhamnya. Darah yang melahirkan yang kedua, dan seterusnya, kalau sama, maka mata robusnya adalah hanya sampai ke adat nifasnya. Atau kalau mumayyizah hanya sampai ke darah kuatnya saja. Pindah ke darah lemah, mandi. Itu kalau sama-sama. Sama-sama mubhamnya, sama-sama mumayyizahnya. Kalau berbeda, maka tarebusnya sempurna. Bisa dipaham? Saniki seumpama kan karena melahirkan itu kan nggak tentu nih Ustadz. Maksudnya jangka waktunya. Sehingga ketika mustahadah sebelumnya itu darah dengan sekarang ini dia lupa gitu. Rian istihadah juga cuman darahnya itu apakah sama dengan yang sekarang atau tidak itu beliau lupa gitu. Niku njuk, niku nderek pundi. Derek ghairu mumayyizah atau yang dihukumi mubham. Artinya tarobusnya maksimal. Maksimal. Itu kalau sebelumnya juga sebelumnya itu bukan mubham. Kalau sebelumnya itu mubham, dia nggak ingat yang melahirkan yang dulu. Contoh ini saja, melahirkan yang ketiga ini, saya nggak ingat itu warnanya apa ya yang dulu. Kalau misalkan melahirkan yang pertama, 40. Melahirkan yang kedua kan ini adalah mumayyizah. Yang kedua. Masalahnya karena darah anak yang ini kedua ketiga sangat lama, sehingga tidak ingat ini. Dulu itu gimana ya, mumayyizah apa enggak ya? Maka dia enggak dihukumi, yang sekarang adalah mumayyizah. tarobusnya sampai berapa? 60. Sampai adat nifasnya sama. Yang kemarin dia kan, ini kelihatannya karena ada tulisan saya, ini mumayyizah. Masalahnya orangnya ini nggak ingat ini. Nggak ingat kalau dulu ini mumayyizah. Dulu itu berapa ya? Saya ingat headnya itu 50. Tapi masalahnya darah yang kemarin itu gimana ya? Mumayyizah apa enggak? Saya nggak ingat. Tapi jumlah nifasnya saya ingat 50. Cuman darahnya itu kemarin itu gimana? Apakah mumayyizah, apakah mubham, atau bagaimana? Yang jelas saya ingat itu nifasnya 50. Maka sekarang anak yang ini ketiga, nanti setelah 50 mandi. Yang kemarin berarti dianggap mubham dan sekarang juga dianggap mubham. Selama 60 hari itu belum ada perpindahan darah. Jadi selama 50 hari belum ada perpindahan darah, maka tarebus sampai 50 hari. Keterangan saya yang awal tadi, kalau sama-sama mubhamnya, sama-sama mumayyizahnya, sama-sama ghairu mumayyizahnya,
Maka yang kedua dan seterusnya tarabusnya sampai Adat 11. nifasnya saja. Sesuai dengan nifasnya saja. Tidak sampai maksimal. Kalau sama-sama. Contohnya yang barusan, yang dulu sebenarnya ini mumaizah karena dia tidak ingat, maka dihukumi mubham, maka sekarang tarabusnya tidak maksimal karena sama-sama dianggap mubham. Kalau sekarang dulu mubham, sekarang mubham, maka tarabusnya sampai nifasnya saja. Tarabus 50 lalu mandi. Kecuali di dalam 50 itu ada perbedaan darah. Misalkan baru dapat 30 hari, darahnya berubah menjadi lemah. Maka hukumnya menjadi mumayyizah. Ada yang ditanyakan? Afan Ustaz. Afan Ustaz. Ye. Misalkan yang melahirkan kedua itu 50-nya diketahui hitam. 15-nya Ye. merah. Ye. Gitu. Kemudian ketika melahirkan oke. Nah, itu ketika melahirkan yang ketiga merah itu tetap 60 tarabusnya Ustaz. Ya. Beda kan? Ini mumayyizah, ini mubham. Kalau sama-sama, maka tarabusnya mengikuti nifasnya. Sama-sama. Sama-sama mumayyizahnya, maka sampai darah kuat pindah darah lemah. Ini ada perbedaan dari mumayyizah ke mubham. Ada perbedaan, maka sampai maksimal. Misalkan anak keempat kembali lagi ke mumayyizah, maka tarabusnya sampai Perbedaan darah. maksimal lagi. Kan mumayyizah ya. Ini kan mubham. Nih. Mubham pindah ke anak keempat, mumayyizah. Ini tarabusnya maksimal. Ini maksimal 60. Oke. Waduh. Ini ada beda dari mumayyizah ke mubham. Mubham ke mumayyizah. Kalau udah tanis kan harusnya di umur terus gini ku nifas sekian ya tentu darai. Tapi kok maksimalnya kok 60 balik Ustaz. Oke, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kembali lagi ke darah 20 dalam bab haid. Dulu adatnya 5. Maka ini haidnya berapa? 5. Tarabusnya sampai berapa? Pertama kali 15. Tarabus 15. Lalu
keluar darah contohnya 5, yuk 20 lagi mungkin. 5 kuat, 20 lemah. 5 kuat, 16 lemah, 16, 20, 20, merah ke kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tamyiz ke mubham. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tamyiz ke mubham. Tarabusnya maksimal. Dari mubham ke tamyiz. Yes. Hitam. Ini merah. Dari merah ke hitam, tarabus, mandi. Lalu ada istihadah. Tarabusnya sampai darah kuatnya saja. Sama seperti dalam bab haid, dari mubham ke qawi yang tidak melebihi 60 memenuhi syarat. Ini kan memenuhi syarat mumayyizah. Ini memenuhi syarat mumayyizah. Maka tarabusnya hanya sampai situ, mandi. Ini tarabusnya maksimal. Ini tarabusnya maksimal. Ini ketika darah kuat berganti darah lemah. Jika misalkan setelah ini melahirkan anak yang kelima, lalu keluar darah, dan dia mencatat ini, ingat warnanya ini, hitam, merah, lalu kemudian keluar darah hitam, misalkan sampai 65,
maka ini tarabusnya sampai 60. Tarabus sampai 60 ini bukan karena harus 60, tetapi karena darah hitamnya ini melebihi dari 60. Seumpama yang kelima ini 30 hitam, terus melahirkan selanjutnya, misalkan darah hitam ini melebihi dari 60, maka tarabusnya sampai maksimal. Saya contohkan seperti yang bawah ini. Ketika melebihi dari 60, maka tarabusnya sampai 60. Awalnya mubham, ketika setelahnya darah kuatnya itu melebihi dari maksimal, maka tarabusnya sampai maksimal. Kalau di dalam 60 ini ada perbedaan darah, maka ketika ada perbedaan mandi, ketika tidak ada perbedaan, tarabusnya sampai maksimal. Sama kan dengan dalam bab haid, selama 15 hari itu tidak ada perbedaan, maka tarabusnya sampai maksimal. Di dalam 15 hari tidak ada perbedaan, maka tarabusnya sampai maksimal. Jika ada perbedaan, misalkan 10 lalu pindah ke lemah, maka tarabus itu berhenti sampai 10. Bisa dipaham? Apa? Berarti mumaizah niku nggih dibandingke dengan nifas sebelumnya nggih. Nggih. Itu kalau dia ingat nggih. Kalau tidak ingat maka dihukumi tadi sebagai darah mubham. Afwan Ustaz. Nggih. Itu kan misalkan dalam melahirkan yang kedua udah darah kuat, kemudian lemah. Maka ketika melahirkan yang ketiga kok darah lemah, nggak langsung dia hukumi istihadah aja gitu Ustaz. Kan lemah kalau dibandingkan nifas yang sebelumnya gitu. Nggih. Ini tadi mencontohkan kelanjutan dari ini kok. Jadi kalau ini berawal dari apa itu namanya, mumaizah, darah kuat ke darah lemah, dan dia tidak tahu warnanya darah ini, hanya ingat kuat, lemah, lalu sekarang umumnya dalam masalah soal yang sering dibahas kan cuman begini toh, tidak membahas warna. 50 kuat, 15 lemah. Lalu 65 mubham. Maka kalau seperti ini hukumnya tarabus sampai 60. 60. Tetapi kalau
ini dibahas, ada tulisannya, dia ingat bahwa yang dulu itu hitam, yang kuat ini. Hitam kan tidak selalu, yang kuat itu tidak selalu hitam kan? Bisa jadi merah dengan kuning. Atau mungkin apa itu namanya, merah kekuningan dengan keruh. Yang jelas kan tidak selalu hitam. Misalkan ada tulisannya, yang kuat hitam, yang lemah merah. Ada tulisannya dan dia ingat, tulisannya artinya tidak hilang. Maka ketika ini keluar darah merah,